Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung anak-anakku semua ya di MA Al Imam Sawo. Semoga kalian dapat belajar di madrasah ini dengan baik, menjadi anak yang lebih baik lagi, pintar dan kreatif. Itu ya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri ya, nama saya Laura Sukmaningwidi. Alamat Pangkal ya, mungkin teman kalian ada yang rumahnya Pangkal ya, pernah tahu saya. Nanti perkenalan lebih lanjut kalau kita sudah bisa bertatap muka ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah ya. Tetapi nanti ukhuwah Islamiyah Ibu akan menjelaskan sedikit saja pengertiannya. Nanti kita banyak bahasnya di subtemanya. Subtemanya yaitu peran pahlawan muslim, peranannya dalam bela negara gitu ya. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja pembahasannya. Oke ya. Pengertian ukhuwah Islamiyah. Anak-anak, ukhuwah Islamiyah mungkin kalian juga tidak asing lagi ya dengan kata-kata itu. Nah, ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim itu merupakan saudara bagi muslim lainnya. Nah, seorang muslim harus menganggap muslim lainnya itu sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jadi kita sesama muslim itu harus menjaga persaudaraan kita agar tidak terjadi perpecahan. Ya, kita tidak boleh membedakan kamu suku ini, kamu keturunan ini, aku tidak boleh berteman, jangan. Tetapi kita sebagai seorang muslim dengan muslim lainnya, kita harus saling memegang erat persaudaraan ya. Kaum muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Terus itu ya pengertian ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antara umat muslim. Nah, kita masuk ke subtemanya, yaitu pahlawan Islam dan peranannya dalam bela negara. Apa sih, bagaimana sih peranannya dalam bela negara? Ya kan, pahlawan siapa sih yang pahlawan Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan? Nah, ini ya, peran ulama dan santri dan tokoh-tokoh Islam dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara itu sangatlah besar. Mereka bahkan rela mengorbankan harta, tenaga, serta jiwa mereka dalam berjuang dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi ulama, tokoh-tokoh Islam terdahulu itu sangatlah besar dalam mempertahankan dan menegakkan bangsa negara Indonesia ini. Bahkan mereka rela berkorban ya, anak-anak merela korban harta, jiwa, benda mereka untuk bela negara. Nah, namun generasi muda dewasa ini telah kehilangan ruhnya ya. Karena apa? Mereka telah lupa dengan sejarah kepahlawanannya
pendahulunya. Kita tidak akan menemukan pohon yang besar sampai mencakar langit tanpa ditopang dengan akar yang kuat. Maksudnya, kita tidak akan mampu membangkitkan semangat kepahlawanan dalam diri generasi kita jika kita buram dalam sejarah perjuangan kaum muslimin dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi intinya kita sebagai generasi muda harus melek ya, harus tahu sejarahnya pahlawan-pahlawan kita terdahulu dalam mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, kalau kita tidak tahu bagaimana para pendahulu kita untuk mempertahankan, untuk membela negara, kita tidak akan punya rasa untuk ikut mengisi kemerdekaan ini, ya kan? Jadi penting sekali kita untuk tahu sejarah-sejarahnya, ya. Jadi harus melek pada sejarah, jangan buram untuk melihat sejarah terdahulu. Ketidakpahaman seseorang dengan sejarah, maka ia tak akan mengenal tentang dirinya, ya kan? Sebab tak ada seorang pun manusia yang dapat dikatakan menyadari dirinya sendiri jika ia tidak mengenal leluhur-leluhurnya. Ya, sudah saya katakan tadi. Nah, ketidaktahuan kita terhadap sejarah, kita tak akan mengenal semangat yang menghidupkan mereka, pengorbanan yang mereka, prestasi mereka dalam kehidupan ekonomi, politik, jihad, pemerintahan, dan lain-lainnya. Peranan ulama ya dan tokoh-tokoh Islam dalam mengawal perjuangan merebut kemerdekaan hingga mempertahankannya dan mengusir kaum imperialis atau penjajah dari tanah air Indonesia itu tidak lepas dari peranan besar ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam negeri ini. Tak terhitung jumlah ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam sebagai pahlawan. Namun diantaranya oleh pemerintah Republik Indonesia sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kita bisa ketahui contoh Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar, ya, dan serta masih banyak lagi yang mengorbankan semangat jihad dalam mengusir dan membuat hengkang para penjajah dari bumi pertiwi. Kiprah ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia begitu panjang. Nama mereka telah tercatat dengan tinta emas sebagai seorang syuhada. Kemerdekaan Indonesia hari ini yang telah sampai di usia 74 tahun adalah warisan para ulama yang mesti dijaga dengan baik, ya kan? Berarti kalau 2021 sudah 75 tahun ya. Warisan para ulama itu yang harus kita jaga dengan baik. Jadi peranannya sangat besar para ulama, para pahlawan Islam itu dalam bela negara, dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Jadi kita sebagai generasi muda harus melek, harus tahu bagaimana dulu perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan. Dan intinya kita juga sebagai orang muslim ya, kita harus menjalin ukhuwah yang baik ya. Menjalin ukhuwah yang baik itu apa? Yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga niscaya Allah juga akan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Berhati-hati terhadap dosa-dosa yang akan menguasai kita dan yang akan menyebabkan kita gagal dalam bergaul dengan sesama saudara mukmin. Semoga kita sebagai hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah dan senantiasa berbuat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa mengambil
hikmah atau pelajaran yang bisa membuat hidup kalian menjadi lebih baik lagi dan semangat untuk belajarnya. Itu saja dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.